Halo Bapak dan Ibu guru, para pendidik hebat di seluruh Indonesia. Kali ini kita akan coba bedah sebuah gagasan yang menurut saya sangat kuat ya, dari laporan Franklin Covey Education. Gagasan ini bisa jadi akan mengubah cara kita memandang peran sekolah dalam membentuk pemimpin-pemimpin masa depan. Pertanyaan ini sepertinya selalu muncul di mana-mana ya. Para CEO, dewan sekolah, pimpinan-pimpinan di seluruh dunia, termasuk di negara kita, terus-terusan bertanya hal yang sama. Rasanya tuh kayak ada gap yang makin besar antara pemimpin yang kita punya sekarang sama pemimpin yang sebetulnya kita butuhkan. Nah, ini dia jawabannya. Mungkin agak mengejutkan, tapi sekaligus penuh harapan. Laporan ini bilang, para pemimpin hebat yang kita cari-cari itu sebenarnya ada di depan mata kita setiap hari. Ya, mereka ada di ruang-ruang kelas kita. Oke, yuk kita selami lebih dalam lagi. Kita akan mulai dari tantangannya dulu, apa aja sih hambatannya? Terus kita akan bahas 5 perubahan cara pikir yang jadi kunci. Setelah itu, kita lihat cerita-cerita nyata dari sekolah, dan di akhir kita bahas kenapa semua ini jadi penting banget untuk masa depan. Ya, sebelum kita bisa menumbuhkan potensi kepemimpinan ini, kita harus jujur dulu sama diri sendiri tentang apa sih yang sebenarnya jadi penghalang. Mari kita lihat beberapa tantangan nyata yang sering dihadapi sekolah-sekolah kita. Ada beberapa hambatan besar yang kita hadapi. Coba bayangkan, sering banget gonta-ganti kepala sekolah. Akibatnya, momentum untuk perubahan jadi hilang. Lalu, pelatihan guru seringkali fokusnya ke akademik melulu. Padahal, life skill seperti cara menetapkan tujuan atau mendengarkan dengan empati itu penting banget. Dan di atas itu semua, ada tekanan yang luar biasa besar untuk ngejar nilai ujian. Seringkali kita lupa kalau budaya kepemimpinan itu harus dicontohkan oleh semua orang dewasa di sekolah, bukan cuma diajarkan di kelas. Nah, kutipan ini tuh pas banget menggambarkan pola pikir yang masih umum, apalagi di jenjang yang lebih tinggi. Banyak guru merasa tugas saya yang menyampaikan materi pelajaran, soal karakter itu tambahan aja. Padahal, kita sama-sama tahu kan, pembelajaran akademik itu nggak akan nempel kalau nggak ada budaya yang membuat siswa merasa terlibat dan berdaya. Jadi, gimana dong cara kita mengatasi tantangan-tantangan ini? Jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang sengaja dibangun di atas 5 pergeseran paradigma. Ini bukan soal nambahin program baru yang ribet, tapi soal mengubah cara kita berpikir secara mendasar. Paradigma pertama adalah geser dari pemikiran kalau pemimpin itu ya cuma ketua kelas, ketua OSIS, atau kapten tim olahraga. Kita harus percaya bahwa setiap siswa tanpa terkecuali punya potensi untuk memimpin. Kepemimpinan itu bukan soal posisi atau jabatan, tapi soal pilihan dan serangkaian keterampilan yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Selanjutnya, kita berhenti melihat bakat atau jenius sebagai sesuatu yang eksklusif, yang cuma dimiliki segelintir anak yang jago akademik. Paradigma baru ini mengajak kita untuk melihat dan yang lebih penting, merayakan kejeniusan unik dalam diri setiap anak. Entah itu di bidang seni, musik, empati, atau bahkan kemampuan mereka untuk bikin teman yang pemalu jadi merasa diterima. Nah, yang ini nih powerful banget. Daripada kita nunggu kebijakan dari pusat atau sistem berubah dulu, perubahan yang sesungguhnya itu dimulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita, para guru, buat setiap hari di kelas. Setiap individu punya kekuatan untuk memulai perubahan. Kita bisa jadi proaktif. Di sini, peran kita sebagai guru juga bergeser. Dari yang tadinya jadi pengontrol, sekarang kita jadi fasilitator. Alih-alih mendikte setiap langkah, kita memberdayakan siswa untuk mengambil alih kendali atas pendidikan mereka sendiri. Ini sejalan sekali kan dengan semangat kita untuk menciptakan pembelajaran yang benar-benar berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, kita harus memperluas definisi sukses itu sendiri. Ini bukan lagi soal nilai bagus di rapor aja. Ini tentang mengembangkan manusia seutuhnya, karakternya, kepercayaan dirinya, prinsip-prinsip hidupnya. Dan kuncinya, ini dilakukan lewat kemitraan yang kuat dengan keluarga di rumah untuk mempersiapkan mereka menghadapi kehidupan, bukan sekedar ujian. Oke, teori tadi kedengarannya bagus ya. Tapi, seperti apa sih wujudnya dalam praktek sehari-hari? Yuk kita dengarkan beberapa suara dari sekolah-sekolah yang sudah menerapkan kerangka kerja ini. Wow! Kepala Sekolah Keith Davis ini menangkap esensi paradigma keempat dengan sempurna. Ketika siswa benar-benar diberdayakan untuk memimpin, peran orang dewasa itu berubah. Kita bukan lagi menarik mereka, tapi justru kita yang harus menyingkir sedikit untuk memberi jalan agar mereka bisa maju. Dan ini luar biasa, dampaknya dari sudut pandang siswa.
Nicholas, seorang siswa senior, menjelaskan bagaimana budaya baru ini membantu adik-adik kelasnya sadar kalau pendapat mereka itu bukan cuma didengar, tapi benar-benar penting. Suara mereka adalah fondasi sekolah. Itu membuat mereka merasa berarti. Nah, ini contoh yang sangat praktis. Zara, siswa kelas 8, cerita gimana dia menerapkan kebiasaan seperti dahulukan yang utama. Dia nggak lagi ikutin perasaan aja, tapi secara proaktif mengelola tugas dan tujuannya sendiri. Ini yang namanya kepemilikan sejati atas proses belajar. Sekarang, mari kita hubungkan semua ini ke gambaran yang lebih besar. Kenapa sih menumbuhkan keterampilan kepemimpinan ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi sudah menjadi sebuah keharusan? Kita ini sedang menghadapi krisis kepemimpinan yang nyata. Dunia berubah begitu cepat, apalagi dengan kemunculan artificial intelligence atau AI. Kalau kita hanya mentransfer pengetahuan mata pelajaran, itu saja tidak akan cukup untuk mempersiapkan siswa-siswi kita menghadapi dunia yang bahkan kita sendiri belum bisa bayangkan sepenuhnya. Coba deh lihat perbandingan ini. AI memang hebat banget soal kecepatan, analisis pola, dan otomatisasi. Tapi AI tidak bisa berimajinasi, AI tidak bisa merasakan empati, AI tidak punya hati nurani atau penilaian moral. Inilah keterampilan-keterampilan unik manusia yang harus kita asah di sekolah, keterampilan yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh mesin. Dan ternyata dunia kerja juga sangat setuju. Survei global menunjukkan perusahaan itu nggak cuma nyari orang pinter loh. Mereka mencari orang yang punya inisiatif, empati, pola pikir positif, dan sopan santun. Ini kan persis keterampilan-keterampilan yang sedang kita bicarakan. Jadi, kita kembali ke titik awal. Pemimpin yang kita cari sudah ada di sini, di sekolah-sekolah kita di seluruh Indonesia. Pertanyaannya bukan lagi di mana mereka, tapi bagaimana kita sebagai pendidik akan menciptakan lingkungan dan kondisi agar potensi luar biasa mereka bisa berkembang sepenuhnya. Semua gagasan yang kita bahas hari ini diambil dari laporan mendalam yang disusun oleh Franklin Covey Education. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang sudah terbukti dan didukung oleh riset untuk membuka potensi pemimpin dalam diri setiap siswa. Terima kasih sudah menyimak.